Tidak ada gunanya menara masjid yang tinggi. Tetangga masjid tidak bisa nanak nasi. Tetangga masjid tidak bisa tidur karena anaknya tidak bisa bayar sekolah. Robohkan itu menara. Musyrik. Zalim pengurus masjid yang begitu. Menaranya tinggi sampai ada orang lapar di sekitar masjid itu. Bongkar saja itu masjid, jual untuk beli beras. Jadi kalau orang mukmin mengelola masjid itu yang dipikirkan bagaimana jamaah sholatnya supaya bisa penuh. Maka masjid harus menjadi magnet, daya tarik orang untuk datang. Rasulullah SAW membangun menara bukan untuk keindahan. Bilal bin Rabah naik ke menara adzan hanya 5 kali sehari. Tapi Rasulullah yang paling sering naik ke menara. Untuk apa? Melihat jiran-jiran masjid. Apakah mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa azza jundah, wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana wa atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahr. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang yang beriman, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan dilanjutkan juga thalabul ilmi, mencari ilmu, karena thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu hukumnya wajib untuk orang muslim laki-laki maupun perempuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima seluruh amal ibadah kita, meridhoi, memberkahi seluruh aktivitas kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal soleh yang nanti akan memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil mizan nanti. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, kepada para sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk pengikutnya yang insyaallah nanti akan mendapat syafaatul utsma dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini kita sekarang masuk di bulan Syawal, Ramadan, bulan yang penuh barokah,
telah meninggalkan kita semuanya. Satu sisi kita bersedih karena ditinggal oleh tamu yang sangat agung, tamu yang membawa kemuliaan dan keberkahan untuk kita semuanya. Tapi satu sisi yang lain juga memang kita diperintahkan untuk bergembira, karena dikatakan Rasulullah SAW di shaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa itu disediakan dua kegembiraan. Yang pertama adalah kegembiraan ketika dia berbuka. Nah, berbuka itu ada yang sifatnya harian, yaitu ketika maghrib. Insya Allah tidak ada orang yang puasa ketika maghrib kemudian menangis. Mestinya rata-rata bergembira. Bahkan ada sebagian orang yang baru sahur aja sudah memikirkan bagaimana nanti bukanya dan baru sahur. Atau masih pagi-pagi itu sudah nyari sayur, nyari makanan untuk persiapan berbuka. Ada nembe, ya nasi esok gitu ya. Karena kegembiraan yang Allah berikan memang ketika indah fitri, ketika berbuka puasa. Sehingga ketika berbuka puasa itu insya Allah semua orang yang berpuasa merasakan kegembiraan. Nah, ada yang berbukanya di akhir Ramadan, yaitu dengan Syawal. Ya, jadi berbuka sudah, maka Idul Fitri kembali kepada fitri, ya, iftar, makan kembali. Nah, hampir semua orang juga merasakan kegembiraan. Bahkan sudah disiapkan jauh-jauh hari dengan membeli jajanan atau kue untuk Lebaran. Ada yang memasak makanan untuk Lebaran. Ada yang menyiapkan baju terbaru untuk Lebaran. Ya, karena memang ketika Lebaran itu menjadi sesuatu yang menggembirakan, ya, sesuatu yang membahagiakan. Nah, ini farhatun indah fitri, kegembiraan ketika berbuka. Nah, ya, yaitu terakhir di bulan Ramadan masuk dalam bulan Syawal. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ini yang paling penting. Kegembiraan yang kedua adalah ketika nanti orang yang berpuasa itu inda liqa'i rabbih, bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang berpuasa, insya Allah kalau puasanya itu benar, maka nanti akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam surganya melalui pintu khusus yang namanya Ar-Rayyan. Orang yang masuk surga pasti akan merasakan kebahagiaan. Nah, di ayat hanya ada dua tempat, kalau nggak di surga ya di neraka. Dan insya Allah kita berharap puasa yang kita lakukan selama sebulan kemarin itu mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi wasilah kita mendapatkan rahmat Allah yang kemudian kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan ini kegembiraan yang hakiki, kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya, yaitu kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kegembiraan yang kedua ini tidak bisa dicapai atau didapat oleh semua orang. Kalau kegembiraan yang pertama kan ketika buka puasa mesti semua orang bisa dapat. Bis puasane tenanan, orang tenanan mesti seneng. Bahkan neneng sing kadang wis puasa melu sahur tok, ngene siang-siang ya wis ngopo gitu yang lepas-lepus, ya melu buka ya melu seneng. Bahkan kadang orang poso bodoh ya melu seneng. Ya, dalam orang poso
Ya sumayo dicet, bajune anyar, ya keliling-keliling, ya minal aidin wal faizin begitu ya. Wis melu seneng kabeh. Tetapi untuk yang kedua ini wa farhatun inda liqa'i rabbi, tidak semua orang dapat. Hanya orang-orang khusus sing puasane tenanan. Ya. Karena emang ada orang yang puasa secara zahir tetapi bisa jadi belum dicatat orang itu puasa tenan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man lam yada' qaula zuri wal amali bi, falaysa lil hajatin fi ayyati at'am wa syarab." Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan qaula zur, perkataan dusta, wal amali bi, dan perbuatan kedustaan, maka Allah tidak akan menerima puasanya. Nah, karena ada orang puasa tidak bisa menjaga lidahnya atau lisannya, mulutnya tidak bisa dijaga, matanya tidak bisa dijaga, perutnya tidak bisa dijaga dengan diisi makanannya halal saja, tapi kadang isi makanan apa saja dimasukkan. Maka orang-orang yang seperti ini ya hanya puasa secara zahir, secara fisik saja. Gitu ya. Jadi disebut oleh Imam Ghazali itu puasaan, puasa orang umum, puasa kebanyakan orang. Sebagai poso, melu poso, hanya menahan dari makan, minum, dan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan tok. Sementara lisannya, matanya, gitu ya, telinganya, perutnya itu tidak dijaga, tangan kakinya tidak dijaga, tidak ikut puasa. Nah orang yang kayak gini itu puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara hukum fikih sah, tetapi secara hakikat dia tidak berpuasa. Nah, maka puasa yang benar itulah yang nanti akan mengantarkan kebahagiaan hakiki ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang Ramadan sudah berlalu. Oleh karena itu materi kita ini ada apa setelah Ramadan? Setelah Ramadan terus mau apa? Wis balik meneh kaya biasane apa piye? Nah, biar jadi ada orang yang puasa berkali-kali, bertahun-tahun mendapati puasa gitu. Ya sorenya perubahan. Begitu Syawal datang, Ramadan selesai wis biasa meneh. Sing biasa orang masjid ya orang yang masjid, sepi meneh masjide. Nah, ya, sing biasane orang berjilbab ya orang berjilbab. Ya buka aurat meneh. Sing biasane rasa-rasa ya rasa-rasa meneh. Terus lah ini ada orang-orang yang begitu. Nah, oleh karena itu mari kita sedikit untuk kita merenung sekaligus kita memuhasabai diri kita masing-masing. Ketika Ramadan ini telah berlalu dan masuk bulan Syawal dan nanti kita panjang 11 bulan baru ketemu lagi dengan bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita juga dipertemukan lagi nanti di bulan Ramadan tahun depan 1446 Hijriah. Nah, karena para ulama zaman dahulu itu ketika Ramadan ini selesai kayak gini itu ndonga tenanan. Ar-Roja berharap agar puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama 6 bulan. Ndonga tenanan. Nanti ben ditampa puasane ki ndonga niki ora sepisan pindho. 6 bulan. Lah 6 bulan berikutnya sebelum Ramadan ndonga meneh agar umurnya disampaikan dengan bulan Ramadan. Begitu. Ya. Akhirnya ini juga berharap ini ibadah kita kemarin Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita nanti dipertemukan kembali dengan Ramadan yang akan datang. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, setelah Ramadan berlalu, kira-kira apa yang tersisa dalam diri kita? Apakah sedih? Apakah senang? Gitu ya? Apakah bagaimana? Nah, ini. Nah, kegembiraan itu harus ada. Nah, tadi sudah saya sampaikan li shaimi farhatani farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Memang kita diperintahkan untuk bergembira. Kemudian kegembiraan dalam ragam tradisi yang ada di kita, di masyarakat kita,
mari kita maknai bukan hanya sekedar tradisi saja. Ya. Jadi kita maknai tidak hanya sekedar tradisi yang kemudian nanti akan menguap hilang begitu saja tanpa bernilai ibadah. Nah biasanya kalau Lebaran itu kan identik dengan mudik. Nah, ya, identik dengan mudik. Kalau hanya mudik begitu saja, maka ya biasa begitu saja. Tetapi agar bernilai ibadah, maka kita niatkan untuk silaturahim. Kalau masih punya orang tua, maka diniatkan untuk birrul walidain, berbakti sama kedua orang tua agar bernilai ibadah. Ya. Jadi tidak hanya sekedar tradisi di Indonesia kalau Lebaran itu ya mudik. Nah sekarang sudah mulai arus balik, wis macet-macet tanang dalan, begitu wis ya seneng-senengan walaupun macet rata-rata ya wis seneng begitu aja. Ya karena emang ya menjadi tradisi, ya menjadi tradisi bahwa kalau Lebaran itu ya mudik gitu. Tetapi agar bernilai ibadah lain diniati. Birrul walidain, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Kenapa? Karena ridhollah fi ridhol walidain. Ridhonya Allah tergantung pada ridhonya kedua orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Nah, apalagi barangkali selama 1 tahun itu barangkali belum sempat mudik, belum sempat pulang kampung untuk birrul walidain. Maka momen Lebaran, nah salah satunya yang tradisi baiknya itu ketika diniati untuk berbakti kepada kedua orang tua. Karena biasanya orang tua itu yang punya anak di perantauan, Lebaran itu yo ngarep-arep memang anak yang mulik. Ya sampai kadang lungguh-lungguh nang ngarepan, setiap orang lewat itu diperhatikan mbok menawa anak yang mulik. Apalagi kalau tetangga-tetangga sudah pada pulang gitu. Itu betul-betul rindu dan berharap anaknya yang juga pulang. Walaupun janjinya kadang nek pulang ya orang gawe duit. Mulai orang gawe apa-apa, sepenting anaknya mulih, intinya kan gitu. Malah nek mulih apalagi wis duwe anak bojo begitu ya. Mungkin nggawa sekardus mulia ya berkardus-kardus gitu. Tapi yo seneng orang tua itu, walaupun dihitung itu secara materi rugi. Anak putu yang lumpuh kan ya udah nyampe emak, udah nyampe fitrah di kita ini ya. Tapi yo seneng, ya, seneng. Dan kalau diniati birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, kemudian kita mendapatkan ridho orang tua, maka Allah pun akan ridho. Ya, maka Allah pun akan ridho. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika mudik diniati untuk silaturahim. Silaturahim itu dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu an yubsatalahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang suka dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Jadi manfaat silaturahim itu yang pertama adalah akan diberikan rizki. Nah kalau kita silaturahim ke rumah siapapun, ya minimal disuguhi air putih namanya, atau snack, apalagi ini Lebaran itu apa-apa eneng guys. Itu ya. Mak menang tempat kadang digawain mulai. Nah, ya dibawakan untuk pulang. Ini langsung mendapatkan apa yang Rasulullah, yaitu dilapangkan rezekinya. Nah, kalau daerah saya itu perut kosong, sebagai silaturahim tangga mulai wiswal. Kalau desa itu kan nggak ada snack.
duwene nasi. Jadi kalau bertamu ngono ya sekon makan ngono. Bertamu pun 2 rumah ya makan 2 kali. Itu menjadi tradisi. Ketika ada tamu ya disuguhi, karena nggak ada punya snack ya adanya makan. Walaupun hanya sekedar lauk sambal. Ini sudah langsung Allah berikan, ya, rezeki langsung. Jadi kalau umpamanya kita kepengen dilapang rezekinya, sering-seringlah apa? Silaturahim. Orang yang disilaturahimi ya jangan gundul, karena apa? Dosa-dosanya panjenengan itu nanti akan dibawa oleh yang silaturahim itu udah dibuang, katanya gitu. Sehingga dosa-dosa kita itu nanti akan hilang, dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya seenaknya silakan, makanya nggak usah maksa-maksa. Kalau ada orang datang harus beli ini beli itu, kan tidak ada aturan itu. Yang adanya apa, silakan disuguhkan kalau punya. Nah, gitu ya. Karena memang menjamu tamu, memuliakan tamu itu termasuk perintah yang sifatnya wajib, semampunya. Ya, tidak harus mewah, tidak harus dibelikan sate, tidak harus dibelikan makanan yang mahal, itu tidak. Duene apa silakan begitu. Silakan. Maka insya Allah nanti akan menghilangkan dosa-dosa panjenengan. Ya. Kemudian yang kedua, insya Allah akan dipanjangkan umurnya. Bisa jadi Allah panjangkan usianya langsung, kan nggak tahu kita usianya berapa tahun. Benar Allah panjangkan jadi berapa tahun, wallahu a'lam. Atau bisa jadi kita itu walaupun sudah meninggal, tetapi kebaikan-kebaikan kita masih dirasakan oleh banyak orang, seakan-akan kita itu masih atau pahalanya yang terus mengalir. Jadi orang-orang yang senang silaturahim, maka insya Allah dia akan dipanjangkan umurnya. Jadi mudik ini diniati, yaitu birrul walidain, sekaligus untuk diniati silaturahim, ya, supaya bernilai pahala. Karena memang kegiatan tradisi mudik ini ya hanya di Indonesia ini rata-rata, ya, rata-rata di Indonesia. Sementara di negara-negara lain itu tidak ada, termasuk ini acara halal bihalal itu. Di Timur Tengah sana ya nggak ada, ya biasa begitu saja. Sudah kalau lebaran ya ucapan tahniah, ucapan apa sukacita, ya seperti biasa taqabbalallahu minna wa minkum, kayak gitu aja. Nah, kalau awake dhewe kan alhamdulillah sarawuh njaluk ngapura nggih monggo. Ya ini njaluk ngapura ku yo apik. Salaman, minta maaf itu kan yo baik. Nah, syukur-syukur minta maafnya tidak hanya sekedar tradisi, tidak hanya sekedar seremoni, jadi tenanan dari dalam hati. Ya. Si memberi maaf juga begitu, tenanan dari dalam hati, tidak hanya sekedar lisan saja tradisi tok, patute ya, itu tidak. Tapi memang ini harusnya keluar dari dalam hati, si tenanan. Kemudian umumnya ketika lebaran itu ya identik dengan baju baru, tampil dengan baju baru. Nah, agar bernilai ibadah juga kita niatkan bahwa ketika kita memakai baju yang baru, kalau punya, kalau tidak punya ya baju yang terbaik yang dimiliki, gitu ya. Maka karena memang ini juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Anil Hasan bin Ali qala amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil idaini an nalbisa ajwada ma najid, rawahu Baihaqi wal Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan pada 2 hari raya agar kami memakai pakaian yang terbaik yang kami punya. Jadi memang ada perintahnya memakai pakaian terbaik ketika di hari raya untuk menampakkan kegembiraan dan kebahagiaan. Walaupun yang terbaik tidak mesti baru, karena laisal id liman labisal jadid, walakinnal id
liman ta'atuhu yazid. Tidaklah hari raya itu untuk orang yang bajunya baru saja. Oh, yang bajunya baru berarti sing hari raya itu tidak hanya itu. Akan tetapi yang hakiki adalah hari raya itu adalah orang yang ketaatannya semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Jadi kalau punya alhamdulillah. Kalau nggak punya nggak apa-apa. Kalau lagunya anak-anak itu baju baru, alhamdulillah. Ya, kalau tidak baru pun ya tidak apa-apa. Ya. Nah, tapi kalau punya nih monggo. Kalau tidak punya ya tidak apa-apa. Ya, tapi pakai yang terbaik. Berangkat salat Id, pakai silakan yang terbaik. Yang dimiliki pakai terbaiknya itu apa? Itu silakan. Ya. Tentunya yang patut go salat Id. Itu ya. Jadi yang terbaik itu kalau larang orang patut salat Id ya jadi go. Nah, itu ya. Biasa sih nggak tampil nyanyi ngono kayak papan kan ya legane larang tapi ini orang patut nggak salat ya sedinggo gitu ya. Maksudnya yang terbaik ya patut untuk melaksanakan sholat silahkan dipakai menampakkan kegembiraan. Jadi ojo nganti duwe pakaian sing apik tapi riyo pakaian compang camping ketok melas banget ya ojo ngono gitu ya. Silakan yang terbaiknya dipakai. Ya, untuk menampakkan kegembiraan dan kebahagiaan di hari raya. Karena hari raya itu memang hari untuk kita bergembira, berbahagia. Ya. Nah ini kita niati untuk tampil terbaik di hari raya yang memang itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Yang tidak boleh itu adalah harus hutang-hutang begitu untuk membeli baju baru kemudian dipamer-pamer ke seolah-olah awake dhewe iki sing sugih apa sing wah gitu tidak. Itu yang tidak baik, yang tidak boleh. Ya sudah, kalau punya silahkan beli, kalau tidak punya yo nggak apa-apa. Nah, baju yang lain insya Allah masih layak dipakai untuk berhari. Yang termasuk barangkali ya kita biasakan anak-anak kita ya. Tidak harusnya lebaran gue tuku ya bajuannya. Nah, ya. So karena memang kadang sudah jadi tradisi ya mesti nangis biasanya. Karena tradisi itu kadang gitu. Kalau sudah kebiasaan kono anyar kabeh masalahnya. Ya. Tapi memang ini juga perlu dipahamkan ya. Syukur-syukur ya duwe rezeki untuk tuku baju baru. Tapi kalau mereka tidak punya rezeki atau belum punya ya silahkan nanti jadi pahamkan atau dibelikannya lebih awal yang biasanya awal-awal Ramadan atau sebelum Ramadan itu biasanya harganya lebih murah, pilihannya lebih banyak. Kalau sudah mendekati akhir Ramadan biasanya harganya mahal gitu ya. Ya pilihannya itu juga kadang ya karena sudah dibeli oleh banyak orang sehingga sedikit dan seterusnya. Nah, ini intinya adalah ketika di hari raya kita pakai baju yang terbaik itu karena memang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nah kemudian yang saja biasa identik dengan makan-makan. Nah, ya, hari raya kan mesti makan-makan. Di sebagian daerah terkadang di patungan tuku sapi disembelih biasanya begitu. Dan makan daging. Ya. Dan memang nggak apa-apa karena emang di hari raya itu hari untuk makan-makan dan hari untuk bergembira. Nah, makanya Idul Fitri ya kembali untuk makan lagi, untuk berbuka lagi. Ya. Maka silakan saja asalkan punya. Ya. Bahkan kalau saya dulu di kampung itu makan daging ayam, ya, iwak ayam nih sebenarnya. Iwak pitik. Oh iya ini lebaran, ini lebaran tenanan nih. Zaman dulu tuh kayak gitu. Barangkali nggak tahu nih bapak-bapak itu zaman dulu apa kayak ngono juga. Ya. Kelihatannya hampir sama kayak zaman-zaman old ini ya. Zaman kolonial orang-orang yang kayak kita sudah tua ini makan daging itu ya hanya ketika lebaran, baik lebaran Idul Fitri atau lebaran Idul Adha.
Idul Adha tapi ini sih korban. Zaman dulu itu kadang ya kesadaran orang itu belum itu, walaupun suki kadang ya orang korban. Ya, sehingga kadang nih lebaran haji pun ya orang makan daging gitu. Nah, daging ayam itu sudah sangat istimewa ketika lebaran Idul Fitri. Ya, karena selain lebaran itu ya orang pernah makan daging ayam. Tempe tahu, kadang tempe siji tempe tahu siji dibagi anake piro, anake loro dibagi loro, anake telu dibagi telu. Betul nggih? Nah, yang telur siji anake telu ya dibagi telu. Itu zaman kita. Gitu ya. Maka ketika lebaran ya semua gembira banget. Rata-rata minimal ya nyembelih jago siji. Nyembelih ayam. Gitu ya. Dan ini yang ditunggu-tunggu nih zaman saya kecil itu karena seneng banget bisa mangan iwak pitik gitu ya. Daging ayam. Itu begitu. Dan memang makan-makan di hari raya ini memang adalah sesuatu yang sangat menggembirakan, sangat membahagiakan, karena Rasulullah SAW bersabda bahwa hari raya itu adalah hari-hari untuk makan dan minum. Hari-hari untuk makan dan minum. Kembali lagi kita makan minum lagi, maka sunnahnya Idul Fitri itu sebelum panjenengan berangkat sholat Id itu makan minum terlebih dahulu. Juga untuk menunjukkan bahwa ini sekarang sudah tidak puasa lagi, sudah tidak Ramadan lagi. Maka ketika Idul Fitri sunnahnya sebelum berangkat sholat Id itu makan dan minum. Beda kalau Idul Adha itu tidak makan minum dulu, segera sholat Idnya juga dan gasih waktunya sholat. Dan kalau sekarang itu kan isyraq suruk itu jam 5:35. Nah, maka 5:45 makanya segera sholat Idul Adha. Dan singkat dan mulai dan disembelih hewan kurbannya. Nah, dimasak, nah setelah itu segera baru makan. Itu nih sholat Idul Adha. Makannya pulang dari sholat Id. Tapi kalau Idul Fitri sunnahnya sebelum berangkat makan dan minum. Jadi makan-makan ini memang hari bergembira, hari bersenang-senang di Idul Fitri. Walaupun juga tentunya tidak boleh berlebihan. Nah, dalam satu riwayat itu setiap malam Idul Fitri setan iblis itu pada menangis. Sampai-sampai iblis ini yang rajanya setan itu nangis tenang. Sehingga anak buah ini heran. Rajane setan kok bisa nangis, ngopo gitu ya. Itu ngopo. Sehingga sampai akhirnya kemudian dikumpulkan, dirapatkan lah istilahnya begitu. Kemudian ada yang bertanya, wahai Raja Iblis, kenapa kok menangis? Padahal tidak pernah kami melihat engkau menangis. Kemudian dia menyampaikan, karena sia-sia kerja keras kita menyesatkan manusia agar manusia melakukan dosa-dosa kemaksiatan. Malam hari ini oleh Allah Subhanahu wa taala semua dosanya diampuro, dihapus semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sia-sia kita itu menggoda manusia, menyesatkan manusia untuk melakukan maksiat dan dosa. Ternyata malam ini orang itu dosa kabeh. Itu ya. Terus mulai nangis itu. Putus asa itu setan iblis. Ya. Kemudian ada setan itu usul, kalau gitu iblis kita goda lagi saja agar dia melakukan dosa lagi. Caranya dengan apa? Dengan 3 hal. Pertama dengan biladzat, ya. Yang kedua bisyahwati, dan yang ketiga bisyubril khamr.
Yang pertama dengan biladati, yaitu dengan makan-makan yang berlebihan. Kalau makan-makan berlebihan, itu biasanya wong arep ibadah salat kuwi abot. Malam takbiran ora turu. Orang mangan-mangan pesta, subuhe siangan. Malah ora subuh. Lah ini godaan setan jajan ngene iki. Tapi salah di sini salah kan ya subuh ya banyak alhamdulillah. Jadi takbir silakan nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kemudian sing sunnah ngalahke sing wajib. Ya. Tapi kan itu rata-rata semua gembira. Ya apa-apa memang itu syiar, silakan monggo. Ya. Tetapi sing paling penting sing wajib ya sholat subuhnya itu. Tapi banyak orang yang kemudian terpedaya ya dengan biladzat yang kesenangan ini. Ya. Kemudian akhirnya yang wajib-wajib tidak dilakukan. Kemudian sholat id, tapi sholat id ya tadi makan lagi terus, duhure yo ketiduran apa kecapean dan seterusnya. Nah ini termasuk godaan setan. Yang kedua bisyahwat. Ya. Yang kemarin syahwat itu dikekang, gitu kan? Selama sebulan penuh. Begitu Syawal datang, Lebaran seolah-olah bebas. Wis langsung boncengan kalau yang bukan mahramnya di tempat-tempat objek wisata. Nah, ngomong kayak gitu itu. Nah, ya. Begitu Lebaran itu digonceng ke sopo. Wong tuane yang meneng wae, seneng wae. Nah, ya padahal itu adalah perbuatan kemaksiatan. Ya emang ini godaan setan ya gitu emang. Ya, setan usul ke iblis itu ya gitu. Wis digoda meneh wae wis gampang. Ora sampe ae dhewe ketun-ketun, godane gampang mungso bisa syahwat lagi dengan syahwat lagi wae. Yang akhirnya kemudian melakukan kemaksiatan lagi, melakukan dosa lagi yang seolah-olah kemarin kita itu selama sebulan kalau ibarat baju kotor itu dicuci karo deterjen sampai bersih sebulan, disetrika bersih, kemudian dimasukkan ke comberan kembali, begot kotor meneh. Hati yang sudah kita bersihkan dengan puasa, menahan dari berbagai macam syahwat, menahan dari berbagai macam syubhat, dari berbagai macam kemaksiatan dan dosa, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala malam hari raya. Hari raya tanggal 1 kemudian maksiat kembali, melakukan dosa kembali, dan itu yang terjadi tengah-tengah masyarakat kita. Utama si bocah nom-nom kayak ngomong. Biasa meneh kembali meneh. Yang tadi kami sampaikan itu sing ora ning masjid ya ora ning masjid meneh. Sing ora pernah tilawah Quran ya ora tilawah Quran meneh. Sing ora biasa infak sedekah ya ora infak sedekah. Nah ini memang godaan syaitan. Ya, iblis itu kayak gitu. Bisyahwat, dengan syahwat. Kemudian yang ketiga bisyurbil khamr, yaitu dengan meminum minuman keras. Nah, ini juga begitu. Seolah-olah dengan gembira itu kemudian hanya pesta. Nah, pestanya pesta miras ngomong. Alhamdulillah tidak. Dan ini yang terjadi memang juga di sebagian kaum muslimin, ya, yang terutama hanya sekedar kemana-kemana itu melu-melu poso tadi itu, ya, si melu-melu poso sebenarnya hanya puasanya itu tidak mendapatkan pahala puasanya, mendapatkan lapar dan haus saja. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ada apa setelah Ramadan ini, ya? Mari yang pertama kita lanjutkan amaliyah Ramadan. Yang sudah kita biasakan di bulan Ramadan apa saja? Sholat berjamaah 5 waktu. Alhamdulillah itu bisa berjamaah. Ya, monggo ini mesti kita ramaikan kembali. Bukannya lebaran kayak bubar, lebar rampung itu tidak. Justru malah harus lebih semangat setelah lebaran, sebagaimana nama bulan Syawal itu artinya apa? Peningkatan. Jadi meningkat. Walaupun yo ora persis kayak bulan Ramadan, tapi yo aja ditinggal tenanan kabeh prung yo.
Setelah sholat 5 waktu berjamaah di masjid, yang biasa dilakukan sholat sunnah. Sholat sunnah rawatib, baik qobliyah maupun ba'diyah. Syukur-syukur ditambah sholat sunnah yang lain. Kalau di siang hari, ya berarti sholat sunnah duha. Malam hari sholat sunnah tahajud. Sudah kita biasakan di bulan Ramadan kemarin full ya 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Monggo nanti kita biasakan, kita teruskan. Karena Allah yang kita sembah di bulan Ramadan ya sama dengan Allah yang ada di luar bulan Ramadan. Bukan berarti kemudian Allahnya sudah selesai, itu tidak. Allahnya sama. Ya. Maka kita teruskan amaliyah-amaliyah ini. Ya. Jadi sholat-sholat sunnahnya kita lanjutkan. Walaupun barangkali tidak seperti bulan Ramadan 11 rakaat atau 23 rakaat, ya silahkan semampunya berapa rakaat. Kalau mainnya begitu berat, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq, beliau itu biasa melakukan sholat sunnah witir itu setelah isya. Khawatirnya nanti ketika tidur bablas meninggal. Gak apa-apa, silakan. Gitu ya. Kita sholat malamnya pada isya, sebagaimana sholat malam di bulan Ramadan itu pada isya. Sebagian pondok pesantren ada dilakukan ini jam 2, jam 12, jam 1. Tapi ini desa kita ini sholat tarawih itu jam 2 orang semangka. Nah ya mulanya ya barisa langsung wae. Kan ngono kuwi. Di masyarakat umum kan gitu. Nah, tapi sebagian kalau di pondok-pondok gitu bisa jadi ada sholat isya ya sudah sholat isya. Mereka mau tilawah, mau tidur, mau apa silakan. Tapi nanti biasanya bangun jam 12. Itu biasanya 3 juz nanti sampai setengah 4. Untuk yang mulai 11 rakaat. Ada yang jam 2, nanti bangun jam 2 berarti 1 juz. Itu nanti setengah 4 selesai, 1 jam 4 selesai. Itu. Tapi kalau di pondok bisa jalan seperti ini. Tapi kalau di masyarakat umum, ya orang nasi mangkat. Itu ya. Mulanya akhirnya dilaksanakannya bar isya ben gelem angkat sholat. Ngono wae yang hari-hari pertama, pekan pertama tok sing akeh. Ya, mau baru gue ya wis setelan pabrik meneh. Segala biasa sholat ya orang mangkat gitu. Nah ini kita lanjutkan ya, qiyamul lail monggo nanti walaupun tidak sebagus barangkali dan sebanyak di bulan Ramadan, yo seminggu ping piro mamane siji ya mamane ora apa-apa. Oke, intinya orang ditinggal kabeh. Ya syukur-syukur ya tadi barisa, salat bahagia wis karo witir sik ora apa-apa. Khawatire kok ora iso bangun malam ora apa-apa. Lah nek kok ternyata bangun malam berarti tinggal salat tahajud, tidak usah witir lagi. Ya, karena witir itu cukup 1 kali, tidak boleh witir 2 kali. Nah, witir 2 kali jadi genap. 3 tambah 3, umpamanya 3 tambah 1 ya genap semua umpamanya. Jadi kita lanjutkan. Selain itu apa tilawah Quran? Ya, kemarin ada yang hatam sekali, 2, 3, 4, 5 kali mamanya. Nah setelah Ramadan ini ya rampung berarti wis disimpan meneh, dokonan dhuwur lawang neh, dhuwur lemari neh ya tidak. Ya dibuka lagi Qurannya. Nanti ya. Yus pokoknya semampunya dulu lagi. Nanti ya, makanya 1 halaman, 1 ayat, 1 baris monggo lah. Pokoknya intinya ojo berhenti total. Nah mumpung ini juga masih di awal-awal Syawal. Kalau banyak kemarin dibuka Qurannya dan dibuka. Minimal mau memandang dilihat Qurannya masih ada ngopor. Minimalnya ngono tuh. Dilihat, nah, dibuka diwaca 1 baris, 2 baris, 1 halaman, 2 halaman silakan. Nanti kalau sudah semakin lama tidak dilihat, tidak dibuka, pun delok tok ki rasane apa? Delok tok lho. Melihat mushaf Quran tok itu rasanya berat, ora samoco. Berat. Ada banyak orang yang hanya melihat tok ya kuat. Itu melihat Quran, melihat mushaf tok ora samoco ya ora kuat. Itu ada. Nah ya. Malah kadang nek arep poso goleki Quran nang ndi tokone. Lali. Ada orang yang gitu. Dan bulan ini masih awal-awal ya. Jadi kalau kemarin belum sempat dibuka dan dibuka lagi.
Diwoco ya barang beberapa baris, beberapa ayat atau beberapa halaman. Ya, karena kalau tidak dipaksa lagi nanti semakin berat. Ya. Tilawah Quran. Infak sedekah. Nanti ya, kemarin kan bulan Ramadan enteng kita infak sedekah. Ya. Nah, kita juga silakan coba. Ya, terutama kalau di pagi hari berangkat subuh itu nyemplungin kotak. Karena ketika pagi hari itu ada dua malaikat yang saling mendoakan. Pertama dongake bagi orang yang mau infak untuk diganti dengan yang lebih baik. Ya. Kemudian yang kedua bagi orang yang tidak infak agar gimana itu? Ya, dibuat sengsara oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka biasakan infak. Infak kan juga tidak ada keharusan sekian ribu kan, nggak ada. Ya semampunya juga silakan. 500 rupiah, 100 rupiah, 1000 rupiah silakan. Infak gitu. Yo, ojo nganti yo blas ora infak. Karena infak itu hakikatnya gua awake dhewe. Sebagaimana kemarin kita zakat fitrah itu kan gua awake dhewe, rezeki regetane awake dhewe. Nek zakat mal rezeki regetan hartane kita. Sebab kalau harta itu sudah sampai nisab, sampai 1 haul tidak dikeluarkan zakat, maka hartanya itu kotor kabeh. Awake dhewe bulan Ramadan kok ora dizakat fitrahi, itu awake dadi reget kabeh. Ya kan gitu. Makanya kemudian dizakat supaya suci, supaya bersih. Nah, manfaatnya gua awake dhewe. Dan itu nanti kita akan rasakan manfaatnya di akhir. Balas saya nanti ya. Jadi infak sedekahnya silakan mulai diaktifkan kembali. Semampunya wong ini keharusan kudu sekian gak ada. Ya, mampunya 1000, 100 silakan. Ya, infak sedekah. Apalagi di bulan Ramadan kemarin itu yang baik-baik. Ya, silaturahim, nah, silaturahim. Itu ya. Menahan ucapannya tidak baik, mamanya. Ya, sekarang kita tahan. Jangan lakukan ucapan-ucapan yang menyakiti orang. Terus. Pokoknya kebiasaan Ramadan mari kita teruskan. Ya. Di luar bulan Ramadan. Ya. Ketaatan yang kita lakukan di bulan Ramadan kita lakukan. Fa idza faragta fansor. Ketika selesai melakukan suatu urusan, maka kita lakukan urusan yang lain. Kemudian karena di bulan Ramadan itu kemarin kita melaksanakan puasa, maka mari kita juga lanjutkan puasanya. Bukan berarti kemudian sebulan full itu tidak, tetapi minimalnya adalah puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Shoma Ramadhana," barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, ya, wa atba'ahu sittan min Syawalin, kemudian diikuti puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahri, maka pahalanya seperti puasa 1 tahun penuh. Monggo nanti kita yang belum mulai, mungkin mulai besok Senin kita mulai. Lah kalau hari ini kan hari Ahad ada kajian, ya makan-makan silakan. Atau mungkin masih silaturahim, setahun sepisah silaturahim, masa disuguhi apa-apa ya orang makan, mamanya ya kita makan. Nah, tapi ini kan mungkin nanti silaturahim selesai, mungkin Senin ke sana sudah masuk kerja aktif. Nah, monggo nanti kita sama-sama berusaha untuk melaksanakan puasa sunnah 6 hari bulan Syawal, yang pahalanya seakan-akan kita melaksanakan puasa 1 tahun penuh. Biar caranya puasa nih, nah silakan bisa dengan cara berturut-turut 6 hari full. Maka kalau mau diselang-seling, ya silakan. Sing penting masih di bulan Syawal. Dia sing penting masih di bulan Syawal. Kemudian piye sing duwe utang puasa Ramadan, yang terbaik silakan segera bayar utang puasanya, qadha puasanya segera silakan. Nah setelah selesai qadhanya baru
melaksanakan puasa sunnah 6 hari bulan Syawal. Lah tetapi nek mengko aku ora cukup Syawale umpamane. Ya silakan ora apa-apa Syawal sih. Karena mau ulama sepakat mengko puasa itu waktunya sampai nanti sebelum Ramadan lagi. Itu. Ya. Tapi kalau bisa yang wajib sih dilaksanakan. Karena qadha puasa, utang puasa kan wajib kudu di sahur, kudu dibayar. Kan wajib. Sementara 6 hari puasa ini adalah puasa sunnah. Tapi kalau memang bayar qadha sik utang sik ora cukup waktune, ya ora apa-apa panjenengan umpamanya Syawal sih. Karena mengqadha puasa ulama sepakat waktunya panjang, sementing sampai belum masuk Ramadan berikutnya. Gitu nggih. Nanti monggo nanti yang tidak ada uzur, tidak ada halangan, maka silahkan nanti kita melaksanakan puasa sunnah 6 hari bulan Syawal. Ya. Kemudian kalau bertepatan dengan hari Senin, hari Kamis, Ayamul Bid, panjenengan niati dua-duanya maka panjenengan dapat pahala dua-duanya. Ya puasa Senin Kemisnya dapat, puasa Syawalnya yo dapat. Ya. Atau Ayamul Bid 13, 14, 15 setiap pertengahan bulan Komariah, bulan Hijriah. Panjenengan juga niati puasa Syawal sekalian puasa Ayyamul Bid, puasa putih itu. Maka insya Allah dua-duanya juga dapat pahalanya. Oke, nanti yang tidak ada halangan itu diniati puasa sunnah 6 hari bulan Syawal karena pahalanya seakan-akan kita berpuasa selama 1 tahun penuh. Karena kalau matematikanya itu setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Jadi kalau kita puasa sebulan dilipat gandakan 10 kali lipat menjadi berapa? 10 bulan. Kalau puasa 6 hari dikalikan 10 maka pahalanya seperti 60 hari. 60 hari itu 2 bulan. Ya, 10 bulan tambah 2 bulan 12 bulan. Maka pahalanya seakan-akan kita puasa 1 tahun penuh. Dan ini fadl ya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad. Puasa nabi bulan Syawal kemarin, puasa Ramadan itu seakan-akan mendapatkan puasa selama 1 tahun penuh. Luar biasa, pahala-pahala ini banyak banget yang Allah sediakan. Kalau kemarin dapat Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Nah ini tambah lagi puasa 6 hari bulan Syawal seakan-akan kita berpuasa selama 1 tahun penuh. Nah, pas tahun penuh kan juga buat terposo. Awal dia rasa sanggup. Ya cukup 6 hari itu tadi itu. Ya pahalanya seakan-akan dapat puasa setahun penuh. Itu kemudian ini para sahabat nih, ya para ulama salafus soleh ini udah saya sampaikan tadi itu. Biasanya beliau-beliau selama 6 bulan meminta kepada Allah agar berjumpa dengan bulan Ramadan dan 6 bulan berikutnya adalah agar puasa yang dia lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanu yataquna Allah sittat asyhur an yablughuhum syahrul Ramadan, tsumma yataquna Allah sittat asyhur an yataqabbalahu minhum. Kemudian yang kedua, ya ini Tuhan yang kita sembah dalam bulan Ramadan bukankah sama dengan Tuhan yang kita sembah di luar bulan Ramadan? Tuhannya bodoh. Maka yo ibadah itu tenanan. Jo bulan Ramadan yo rampung seolah-olah Tuhan itu seorang yang karena orang yang terjelek itu adalah orang yang hanya ibadah di bulan Ramadan saja. Sementara di luar bulan Ramadan dia tidak mau ibadah. Kemudian yang selanjutnya adalah mewujudkan karakter takwa. Ini saya cepatkan. Mewujudkan karakter takwa. Yang pertama adalah takwa sebagaimana surat Ali Imran yang sudah dibaca oleh para mubaligh itu kan.
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhuha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Cirinya yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu apa? Orang yang mau menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Jadi orang yang takwa, kan puasa itu akan menjadikan orang bertakwa. La'allakum tattaqun, tujuannya adalah agar bertakwa. Nah, orang takwa itu tujuan apa? Ciri-cirinya adalah orang yang senantiasa berinfak baik di kala lapang maupun di kala sempit, di kala punya maupun di kala tidak punya. Barangkali hanya besar kecilnya, kalau punya infaknya besar banyak, kalau tidak punya infaknya sedikit, tapi tetap infak gitu. Nah, orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Yang selanjutnya adalah wal kadhiminal ghaidha, senantiasa menahan amarahnya, wal afina 'anil nas, yaitu memaafkan kesalahan orang. Nah, ini kemarin kita menghapus dosa antara saudara, antara sesama dengan saling maaf, memaafkan. Dan nanti kita perkuat kembali di sini, nanti ya, saling maaf memaafkan kembali. Halalun bihalalin. Dan itu halal bihalal hanya tradisi di Indonesia juga. Di Timur Tengah juga tidak terdapat di sana. Nanti ya, saling maaf memaafkan, nanti ya, agar dosa-dosa kita sesama anak Adam, sesama manusia diampuni oleh Allah. Karena dosa-dosa kita dengan yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu hablum minallah, insyaallah diampuni dengan kita melaksanakan ibadah Ramadan kemarin. Kita husnudzon, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ya. Tetapi dosa-dosa sesama anak Adam ini tidak bisa diampuni oleh Allah sebelum saling maaf memaafkan. Maka ciri orang bertakwa salah satunya adalah wal afina 'anil nas, yaitu memaafkan kesalahan orang. Ya, jadi kemarin alhamdulillah kita keliling-keliling saling maaf memaafkan. Kemudian adalah senantiasa berzikir dan beristighfar. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Ya. Jadi kalau kita melakukan perbuatan keji, tidak sengaja melakukan perbuatan fahisyah, kemudian kita mendzalimi diri sendiri, kemudian kita selanjutnya zakarullah, zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ingat kepada Allah, fastaghfiru lidzunubihim, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu kan tempatnya salah dan dosa. Ini salah dosa, ya ora apa-apa jenenge manungsa. Tapi yang paling penting segera apa? Zakarullah, ingat kepada Allah. Kemudian fastaghfiru lidzunubi, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah mungkin ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya saya secara pribadi maupun keluarga dan ketakmiran menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin kulla amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah kita semuanya. Kemudian yang kedua, kami mohon untuk diikhlaskan dan dimaafkan atas segala kesalahan, atas segala dosa yang pernah kita lakukan kepada panjenengan. Dan insyaallah panjenengan juga kalau hanya punya salah dan dosa kepada kita semuanya, insyaallah sudah kita saling memaafkan. Nah, kemudian mudah-mudahan di hari yang fitri ini ke depan, gitu ya, mudah-mudahan kita bisa lebih baik, menjadi orang yang lebih baik lagi, insyaallah. Begitu, insyaallah yang kami sampaikan. Ini perlu bersalam-salaman lagi apa tidak? Nah, perlu bersalam-salaman ya, salam-salaman. Tapi kalau namanya tidak perlu ya sudah biasanya salaman gitu ya. Gitu aja mungkin Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang akhirnya nanti insyaallah kita akan bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.